Maka Allah mengutus nabi-nabi, rasul-rasul untuk memberikan pemahaman tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya dengan kapasitas yang dimiliki oleh manusia. Nah, maka diciptakan makhluk dalam rangka apa? Supaya kita mengenal penciptanya. Gitu ya. Nah, makhluk itu disebut ayat di dalam Al-Quran. Ayat itu artinya tanda, yang menandakan adanya pencipta. Makanya disebutkan sebelumnya, dzalikumullahu rabbukum. Itulah Allah, ya. Bagi kamu, siapa Allah itu? Rabbukum, penciptamu. Nah, Robba yurabbi itu maknanya mencipta. Robba yurabbi itu maknanya memelihara. Robba itu bisa bermakna memiliki. Ya, itu pemahaman yang Allah fahamkan. La ilaha illa huwa, tiada Tuhan. Ilahun itu tujuan kegiatan ketaatan kita. Jadi saya menjalani bentuk aktivitas hidup ini, ya, untuk siapa? Untuk Allah. Lewat cara Allah. Supaya apa? Kita ini dijadikan hamba khususnya. Nah, jadi manusia ini difahamkan oleh Allah, ilahin nas, qul a'udzu birabbin rabbin nas. Ya, qul a'udzu birabbin nas, ya, malikin nas, ilahin nas. Jadi kita ini dicipta, dimiliki supaya menjalani sesuai dengan apa? Aturannya tadi. Ya, ilahin nas. Jadi kita ini punya Tuhan, kita punya raja yang merajai, kita punya pemilik yang mengatur, yang memiliki, yang mencipta. Itu yang difahamkan. Maka Allah mengutus manusia, bentuk ideal manusia, ya Rasulullah Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelum beliau. Kenapa? Ya manusia itu ya ada standar kemanusiaannya, dengan bahasa manusia, pola-pola kehidupan manusia yang dijalani, bukan malaikat. Masa kita diajak memahami Allah lewat malaikat? Ya dijak memahami Allah secara langsung. Ya, postur tubuhnya itu ada manusia, punya istri, punya rumah tangga, punya rakyat, ya, memanage negara, ya, mengatur berbagai macam aktivitas transaksi perdagangan, jual beli, memimpin, yang dipimpin, dijak kemana, itu memahami Allah itu ya. Maka tiada tujuan ibadah illa huwa, kecuali Dia. Siapa Dia itu? Khaliqu kulli syai', pencipta segalanya. Jadi sesuatu yang bisa disebut sesuatu itu makhluk Allah. Di sana berlaku tatanan Allah. Jadi semuanya itu tertata. Makanya bisa dihitung. Nah, sesuatu yang tertata tidak mungkin menata dirinya. Tapi ada yang menata. Dan itu penata yang alimun khabir, maha tahu, maha teliti Allah itu. Ya, itu ya. Jadi kalau kita itu fokus pandang kita kepada makhluk Allah, kita mengenal Allah di situ. Itu ya. Nah, fa'buduhu, maka sembahlah Dia. Abada ya'budu itu maknanya ata'a yuti'u, mentaati.
Abada ya'budu itu bisa bermakna apa? Istajaro yastajiru, berlindung, berteduh kepadanya. Lewat apa? Jaminan-jaminan keselamatan. Di dalam ibadah itu keselamatan kita. Di dalam ibadah kepada Allah itu bobot nilai kemanusiaan kita. Berarti apa? Di dalam kemaksiatan itu penghancur nilai-nilai bobot kemanusiaan. Ya, jadi fa'budu di sini maknanya ibadahi lewat tatanan yang menata semesta ini, rububiyah Allah. Orang musyrik itu mengabdi Allah tapi tidak melewati cara Islam. Orang musyrik itu mengakui Allah sebagai pencipta tapi tidak mengakui wewenang Allah itu punya standar kehidupan yang harus dipakai manusia. Itu ya. Ada ajaran nikah. Sebab apa? Yang kawin itu bukan manusia saja. Ya. Yang yang punya hasad memenuhi kebutuhan kehidupannya itu bukan manusia saja. Tapi hanya manusia yang dikasih hukum ya memenuhi hajat kebutuhan biologisnya, makan, minum, bersandang, berpapan. Itu ada hukumnya manusia itu. Rabb itu tadi pencipta yang mengatur, yang memiliki. Itu ya. Maka fa'budu itu jangan difahami hanya ibadah-ibadah yang sifatnya upacara, tapi ibadah yang cara. Orang bisa maksiat di dalam rumah tangganya kalau tidak memfungsikan kepemimpinan di dalam rumah. Jadi diktator yang memaksakan kehendak kepada lingkungan rumah. Jadi diktator itu muncul karena apa? Manusia tidak menggunakan dalam interaksinya ini dengan hukum Islam. Maka dia membuat dominasi. Ya. Makanya banyak-banyakan kekuatan. Mana yang banyak yang terkuat, itulah yang berhak mengatur, memiliki. Nah, makanya Fir'aun itu tidak mengaku ana ilahu, anallah, ndak, anar rabb, akulah pengatur, akulah pemilik, ya. Sehingga manusia itu dikuasai dengan lewat aturan-aturan Firaun. Itu ya. Akulah pengatur, akulah aturan itu. Maka timbul penindasan. Jadi Fir'aun itu bentuk ideal penindasan kepada manusia. Lahir apa? Fir'aun yang itu pengejawantahan Fir'aun klasik. Lahir Hitler, Mussolini, ya sampai sekarang gitu ya. Jadi perang yang terjadi hari ini itu menghegemoni standar kehidupannya itu yang harus dijalankan sebagai standar ideal manusia. Jadi manusia ideal ya komunisme itu, manusia ideal itu liberalisme itu paham. Itu ya. Jadi fa'buduhu itu jangan difahami sekedar sebuah upacara, tapi cara-cara kehidupan. Ya. Wahwa sedangkan dia ala kulli syai'in atas segalanya yang bisa disebut sesuatu itu wakil yang memelihara Allah. Jadi saat Allah melarang itu memelihara, saat Allah merintah itu melihara. Gunakan larangan, gunakan perintah, itu standar kehidupan. Saya mengambil ono perintah enggak, saya tidak mengambil menjalani sesuatu larangannya ada apa enggak. Jadi ibadah itu maknanya semacam itu ya. Nah, tapi sekarang kan enggak, ibadah itu upacaranya sehingga dibatasi dalam teritorial masjid itu wilayah Allah, di luar masjid bukan wilayah Allah. Itu kan pemahaman yang keliru itu ya.
Keliru itu ya. Sehingga Islam upacara, bukan Islam yang cara. Makanya mengadopsi berbagai macam cara ya, untuk dilakukan. Apa tolak ukurnya? Hasil atau untung rugi tadi. Lalu kalau manusia orientasinya hasil untung rugi, semua cara akan dipakai. Suatu saat standar Islam bisa dibuang. Kenapa? Tidak menghasilkan. Suatu ketika bisa diambil kembali kalau menghasilkan. Kenapa? Yaitu tadi, tolak ukurnya jangka pendek ini saja. Padahal kita hidup nanti untuk akhirat. Walal akhiratu khairu wa abqa. Tilkat darul akhirah, itulah kampung akhirat, negeri akhirat itu, naj'aluha, yang kami jadikan kampung akhirat itu, lilladzina, buat orang-orang la yuriduna, yang tidak punya hasrat kehendak uluan, kesombongan, menghegemoni gitu ya, menguasai ya, fil ardi, di muka bumi ini. Yang ujungnya nanti apa? Wala fasad, dan tidak pengerusakan. Sebab orang kalau tidak menggunakan ajaran Islam pasti melahirkan manusia perusak. Contohnya siapa? Fir'aun, Namrud. Coba perang-perang hari ini loh, jangan jauh-jauh. Ini sudah berlangsung sejarah itu. Jangan perang klasik. Perang dunia pertama, kedua, siapa yang menyulut? Nah, perang hari ini siapa yang menyulut peperangan? Ya mereka-mereka yang tidak beragama Islam. Katanya dunia Islam dalam krisis. Rame. Dulu kan ada Presiden Macron mengatakan dunia Islam dalam krisis. Yang krisis itu siapa? Yang menginvasi Afghanistan, menginvasi dunia. Itu siapa itu? Yang mengarahkan mesin-mesin perang. Dan Allah menegaskan itu, kullama auqadu naron lil harbi atfa'ahallah. Setiap kali mereka menyulut api peperangan, atfa'ahallah, Allah yang akan memadamkan dengan muslim itu sendiri. Ya. Dan kekuatan material itu tidak akan mampu. Ya. Kenapa? Muslim itu punya pandangan hidup. Apa pandangan hidup muslim itu? Hidup itu ada fase-fase kehidupan. Hidup dunia, nanti kubur, nanti akhirat. Ini muslim. Jadi bukan sekedar hidup dengan cara apapun dipertahankan kehidupan, enggak. Tapi yang dipertahankan itu bobot nilai kehidupan. Dengan apa kita mempertahankan bobot nilai kelas kehidupan itu? Dengan konsep iman. Oh, ada ayatnya dia. Wala tahinu, jangan kamu lemah merasa hina. Wala tahzanu, jangan bersedih hati. Kenapa? Wa antumul a'laun, ya, sedangkan kamu itu yang dominan, yang punya kelas. Dengan syarat apa? In kuntum mu'minin, jika kamu itu orang-orang yang beriman dengan landasan standar iman yang Allah. Jangan iman adanya hasil, jangan iman adanya gagal, semua cara dipakai. Itu bobot nilai kemanusiaannya hilang. Buktinya hari ini manusia jadi binatang buas, membunuh sesamanya. Apa binatang buas itu? Ya, Rusia ini ahli apa? Militer dunia itu ya, yang mengkalkulasi biaya perang. Sekarang sudah 100 hari ya, lebih ya. Jadi biaya perang Rusia melawan Ukraina itu belum Ukraina ya. Itu 4,4 triliun itu biaya mata ini sesama manusia. Masya Allah, manusia itu ada teknologi untuk membunuh manusia. Binatang sebuas-buas binatang naluria buas, tidak ada teknologi membunuh. Makanya virus-virus kemarin itu pendahuluan. Siapa yang membikinnya? Mereka. Itu ya. Itu wakil Allah itu memelihara. Jadi ini yang difahamkan saat Allah ngatur itu memelihara. Sebab apa? Manusia itu butuh tatanan supaya tertata. Maka jangan bikin tatanan sendiri. Nah sekarang ini kan berubah-ubah. Tatanan-tatanan dunia dibikin menurut standar-standar ideologi bikinan manusia. Akhirnya apa? Saling berontak. Oh enggak mau saya diatur.
Nah, siapa Allah itu? La tudrikuhul absar. La tudrikuhu, tidak dapat dicapai, dijangkau. Ya, al absaru penglihatan. Basor, absor itu lemah. Kalau kita melihat, jangankan melihat Allah, matahari coba lihat. Nanti kan hilang loh. Kok hilang? Gelap. Bukan mataharinya yang hilang. Ya, daya penglihatan kita yang tidak kuat. Makanya Al-Quran ini bukan basor tapi basiro. Basiro itu pandangan hati. Itu ya, jamaknya basoir. Quran ini cara pandang, cara memandang Allah itu loh. Nah, kalau dilihat ini, masya Allah, kita lihat apa sinarnya mesin las saja tidak kuat itu. Itu ya. Nah, berarti apa? Kekuatan materi yang menempel pada diri kita ini, itu ya, tidak akan mampu menjangkau. Maka daya telinga, daya lihat, daya ucap, daya perasaan gunakan lewat perantara makhluk Allah yang mengantarkan memahami Allah. Kalau matahari semacam itu, jangankan sinar matahari, itu ya, sinar-sinar yang teknologi yang dimunculkan manusia saja, kita butuh alat untuk melihatnya. Itu artinya bagaimana yang menciptakan semesta raya ini? Oh, luar biasa. Makanya Quran mengajak ada basiro, mata hati. Itu ya. Makanya Muslim itu punya mata hati. Innahum la ta'mal absor. Mereka itu bukan buta indrawi lahir. Absor, basor, penglihatan lahir. Walakin ta'mal qulub, akan tetapi yang buta itu mata hati. Ya. Allati fis sudur, yang ada di dalam sodrun, dada. Itu ya. Ketika kita mengatakan melihat sesuatu kok sedih, mana yang sedih? Ketika kita melihat sesuatu ini lalu menggembirakan, apa itu? Mata batin itu. Itu ruh itu. Nah, Islam itu dengan ajarannya itu supaya apa? Manusia itu basirohnya hidup. Ini basirohnya hidup. Fir'aun itu mati. Loh, padahal Fir'aun itu paling sehat, umurnya panjang, teknologi bangunannya maju, teknologi kedokterannya maju, buktinya sehat. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Tapi apa? Fi qulubihim marad. Di dalam dada hatinya itu penyakit. Fazadahumullahu maradha, bertambah sakit. Nah, ini pemahaman yang difahamkan. Jadi kalau ketika saya berbuat tidak berbuat, ini bukan standar Islam, saya merusak diri saya dan saya akan sakit. Ini pemahaman. Jadi bukan sekedar saya berislam oleh pahala, tidak berislam tidak pakai pahala, itu pun hanya difahamkan Islam itu kan harapan-harapan. Realitas Islam itu bukan harapan-harapan. Fir'aun itu ono, Nabi Musa itu ada, nabi-nabi itu ada. Masa itu bukan realitas kehidupan? Realitas kehidupan. Ini pandangan hidup. Makanya basyiro itu cara pandang. Dengan apa? Ini tanda jiwa tadi. Itu ya. Wahwa, sedangkan dia, ya, yang atas segalanya itu memelihara itu yudrikul absar, yang dapat menjangkau melihat, ya, al absar, penglihatan itu. Artinya apa? Justru kamu yang dibatasi penglihatan kamu. Buktinya apa? Jangankan matahari langsung, itu jaraknya berapa juta kilometer itu. Ayo guna pandang. Loh, kok gelap-gelap hilang ini? Itu artinya apa? Dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kamu tidak akan pernah bisa membatasi. Maka manusia dikasih pandangan batin. Apa? Pemahaman lewat hati ini. Berarti apa? Selain Islam itu membutakan orang. Makanya ajaran-ajaran kafir itu
Ya itulah ajaran kafir ya. Saya mengatakan orang kafir itu ajaran. Makanya disebut apa? Din. Lakum dinukum waliyadin. Jadi kafir itu agama. Agama itu cara pandang. Bagaimana memahami realitas kehidupan ini. Itu ya. Caranya gimana? Jangan difungsikan akal. Jangan difungsikan. Makanya dipaksa. Baik secara halus maupun kasar. Itu ya, secara halus dikasih kehidupan, kemauannya dituruti, tapi jangan loh ya. Makanya orang kafir itu orang yang paling sulit hidup. Kenapa? Di saat yang sama dia harus menutupi kebenaran Islam. Itu ya, di saat yang sama dia harus menutupi kebohongan agamanya. Sudah benar. Makanya dipaksa. Yang mengatakan la ikraha fid din itu bukan manusia. Nanti ada ya, la tasub, ayat ini. Ayat 108 ini. Kamu jangan ya. Kamu jangan memaki, menghina ya alladzina yad'una min dunillah, orang-orang yang mereka mengibadahi, menyembah, mematuhi min dunillah selain Allah. Tidak boleh. Terlalu hina Islam itu. Kalau pemeluknya diajari menghina itu terlalu hina ajarannya. Dilarang oleh Quran. Ini bukan hadis ini. Yang menurunkan Islam itu, jangan kamu menghina, jangan kamu mengejek orang-orang yang menggunakan standar hidup selain Islam. Kenapa? Dia sudah terejek dengan agamanya sendiri. Buktinya apa? Dia harus menutupi kebohongannya. Ya, dia harus menutupi kebenaran Islam. Sampai kapan bertahan? Tidak bisa bertahan. Itu ya. Sehingga serba kebingungan. Karena mereka itu disatukan oleh kepentingan duniawi. Suatu ketika kita mengatakan mereka bersatu, tapi di saat yang lain agenda yang tersimpan dalam batinnya beragam. Itu ya. Realitasnya kan gitu. Ayo coba, mari kita coba ya. Mereka punya ndak ajaran ideal yang bisa dipraktekkan sebagai manusia? Ajaran ideal ya, versinya Nasoro ya. Mereka hidup dalam biara. Jadi manusia ideal itu orang yang tidak bersinggungan dengan kehidupan sosial. Jadi menungso suci. Ya ndak boleh kerja. Tidak boleh ada proses taklim ini, tidak boleh memahamkan. Kenapa? Tidak ada yang bisa dipahamkan. Wah, harus manusia itu dibodohi. Itu ya. Masya Allah. Islam itu harus dijelaskan. Hadza bayanun linnas, ini penjelasan untuk orang. Kalau Quran ini penjelasan, berarti apa? Ya, punya apa? Gagasan yang rasional. Larangannya jelas no, perintahnya jelaskan. Kalau tidak percaya bentuk adanya orang itu, orang Muslim ono. Tidak bisa penjelasan. Delok Muslim. Kenapa Muslim itu mewakili ajaran Islam seharusnya? Ini ndak. Muslim tidak mewakili ajaran Islam. Kenapa? Dia melewati sebuah proses apa? Difahamkan Islam dengan tidak yang difahamkan oleh Allah, oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu ya. Makanya itu pengelabuan kan itu. Pengelabuan. Hadirin rahimakumullah, sehingga a'rifil haq, kenali konsepsinya, konsepnya kenal, konsep kebenaran kenali, ta'rif ahlahu, kamu baru mengenal pelakunya. Ini tidak doleh pelaku. Muslim, tapi Muslim yang bukan dibentuk oleh ajaran Islam. Makanya sekarang ini kan gitu ya, Muslim tapi liberal. Saya Muslim tapi saya liberal. Loh, Muslim kok liberal? Saya Muslim tapi saya komunis. Itu ya. Loh, kok Muslim kok komunis? Yang komunis itu konsep. Itu ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, kembali kepada ini. Jadi Allah itu
yang menjangkau pandangan penglihatan. Buktinya apa? Jangankan jauh-jauh Allah, makhluknya saja ini, yang tidak ada ini ada. Ternyata apa? Lo kan tidak percaya, virusnya ada ya, bisa membunuh. Jangan jauh-jauh, aliran listrik ini, gelombang magnetik itu ada komunikasi tanpa kabel ini bisa hari ini. Ayo coba ngirim gambar tanpa kabel, HP itu, Masya Allah. Ini baru kita yakin Islam itu basiro, pandangan batin. Manusia diajak berpikir. Jangan berpikir. Sehingga dalam Islam itu ketika saya mengimani itu harus yakin. Saya percaya itu harus yakin. Nah, bagaimana meyakinkan? Jelaskan. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Sekarang ini kan berlangsung sejarah itu. Siapa yang merusak? Perang hari terus Muslim ya, perang. Muslim malah diserang kok. Nah, Eropa hari ini ada Muslim mengarahkan mesin-mesin perang. Supaya apa? Dipaksa. Udah. La ikraha fiddin, itu Allah yang berpesan. Malah kamu jangan menghina, mencela, mencerca orang-orang yang mengibadahi selain Allah. Tidak boleh. Jelaskan sejelasnya. Manusia dikasih alat untuk menerima penjelasan. Jadi bayan itu, ya, penjelasan itu dibekali argumentasi logis untuk didiskusikan. Mana titik temunya mana. Ini semangat mencari titik singgung terus. Ya tidak ketemu titik singgungnya itu. Sampai dengan ahlul kitab itu. Ya ahlul kitab, pemilik kitab, kamu kan punya konsep yang bisa dijelaskan. Ahlul kitab, pemilik kitab. Ahlun itu pemilik. Rasulullah itu menegaskan ya ahlul Quran, pemilik Quran. Itu ya. Ta'alau, mari ila kalimatin sawa, kepada titik temu. Kalimatun sawa ini bainana wa bainakum, antara kami dan kamu. Ada titik temunya apa itu? Allah na'budu illallah. Kita tidak menyembah kecuali Allah. Kamu kan menyembah Allah. Coba tanyakan Yahudi Nasoro, nyembah siapa itu? Tuhan. Itu ya. Nah, titik temunya mana? Ayo, apakah layak disebut Tuhan? Ngaku-ngaku Tuhan, padahal ada kriteria sesuatu bisa dipertuhan. Itu ya. Sudah, Al-Masih itu makan. Orang makan kan bisa kenyang ya tidur. Orang makan butuh energi. Yang bukan energi itu layak enggak dipertuhan? Lu titik temunya kan di sana. Ini rasional. Tuhan kok disalib? Alangkah lemahnya Tuhan itu. Tuhan kok nono telu, perusak, pemelihara, dan pencipta. Apa ndak bentrok sesama Tuhan? Lu sehingga bayan itu Islam. Ini penjelasan rasional di. Jangan lalu kita mengatakan harus percaya sementara rasionalitasnya tidak dimunculkan. Munculkan itu. Masya Allah, ajaran seterang ajaran Islam. Gitu ya. Loh, kalau Islam itu tidak semacam ini, ya tidak sampai abad. Umpamanya Islam diturunkan di Gresik, Surabaya tidak kedengar. Kenapa? Tidak bisa dipertahankan, tidak punya argumentasi logis. Islam itu sudah Islam akhir zaman lah ya. Itu kelanjutan Islam pada zaman Nabi Adam. Itu ya. Kenapa bisa bertahan semacam itu? Karena bisa dijelaskan. Nah, konsep iman percaya yang bukan Muslim, itu ya Pak. Kamu beriman jangan bertanya. Islam enggak? Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Orang berimanlah enggak? Orang yang sudah percaya yakinlah kamu. Ini loh gagahnya ajaran Islam. Itu ya. Kemerdekaan di dalam Islam itu tidak boleh membunuh nilai bobot kemanusiaannya. Sehingga wa huwal latiful khabir, dialah ya latif yang maha lembut.
khabir, maha teliti. Dalam konteks apa? Ya, ciptaan Allah itu masya Allah lembutnya Allah ini. Nyamuk, nah coba nyamuk itu ya ada urusan tubuhnya ya. Nyamuk itu punya hasrat berkembang biak. Sopo sing ngajari? Ayo. Anda tidak punya hasrat nyamuk itu. Organnya gimana? Sehebat-hebat orang yang mengaku Tuhan, ciptakan nyamuk. Ayo coba, gampang saja. Ya, masya Allah. Orang bisa ngawang ke langit, hebat mana? Ya, itu temporal. Burung itu tiap hari terbang ke langit. Ayo keanehan apa itu? Orang bisa nyilem, ya jauh sebelum manusia. Binatang laut itu hidup di air. Hebat mana? Ada manusia hebat, ya manusia hebat itu Rasulullah. Pernah Nabi sholat terbang ya. Itu ya. Yang manusiawi saja lah. Jangan yang aneh-aneh dalam hidup ini. Nanti pakaiannya compang-camping masuk masjid. Oh, itu wali Allah. Ada wali Allah itu ada. Tapi apakah dia jadi standar ideal manusia? Nanti akan bau semuanya masjidnya. Wali itu ada. Itu ya. Tapi jangan dijadikan standar hidup. Standar hidup manusia ideal itu Rasulullah Muhammad SAW. Kita punya konsep kehidupannya. Dicatat itu. Perilaku hidupnya. Syahadat kita apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga apa? Derajat setelah Rasulullah ini harus mengikuti jelajah Rasulullah. Rasulullah pernah lah pakai pakaian yang compang-camping. Ayo coba. Ya idealnya Rasulullah semacam itu. Rasulullah ya pernah pakai baju mewah. Ada tambalannya ya pernah. Nah, itu ya. Maksud baju tembelan semuanya. Itu standar manusia ideal. Enggak, Islam bukan itu. Itu ya. Ada kekasih Allah itu ada. Tapi kekasih Allah itu harus disikapi. Kita hormati dengan sangka baik. Dia muslim. Itu ya. Tapi jangan dia kita hina. Tapi standar kehidupan Islam itu manusia ideal itu ya syahadat kita itu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Si Abdul Qadir itu masya Allah yang paling banyak dicatat karomahnya. Ini Latiful Khabir yang maha lembut lagi maha teliti Allah itu. Nah, kelembutan ketelitian Allah ini diwujudkan dalam bentuk manusia pilihan Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kalau ada manusia paling lembut itu hambanya yang maha latif, siapa? Rasulullah Muhammad. Kalau ada manusia yang paling teliti kehidupannya, hambanya yang khabir, Rasulullah Muhammad SAW. Syekh Abdul Qadir itu ya. Ya. Ini dalam bukunya itu Al-Ghunya namanya itu. Al-Ghunya li Thalibil Haq. Itu banyak karomahnya dicatat Syekh Abdul Qadir itu. Ya, yang disebutkan Sultanul Aulia. Itu sultannya para kekasih Allah. Beliau mengatakan gini. Wa min syartin nubuwati idharul mu'jizah. Di antara syarat kenabian seorang nabi itu syarat mutlak. Apa? Idharul mu'jizat. Harus menampakkan, menjelaskan sejelas-jelasnya mukjizat. Itu syarat nabi, wajib. Kenapa? Tidak mengakui nabi seorang nabi kufur kita. Itu bahaya benar ya? Bahaya. Makanya nabi harus menjelaskan mukjizat. Supaya apa? Manusia tidak kufur, tidak mengakui nabi itu kufur kita. Jadi kafir. Tapi wa min syartil wilayati itu ya katmul karoma. Di antara tanda kewalian seseorang justru harus menyembunyikan keramatnya. Syarat itu, syarat mutlak. Supaya apa? Ada beda mana nubuat, mana wilayah, mana kenabian, mana kewalian. Harus beda. Iya, kenapa? Itu tadi li'anna nihayatal wali
bidayatan nabi li anna nihayatal wali bidayatun nabi. Kenapa? Puncaknya kewalian itu permulaan kenabian. Berarti apa? Menurut Syekh Abdul Qadir, orang yang suka pamer-pamer wilayah itu, pamer-pamer karomah itu justru dikhawatirkan menyetarai Nabi. Itu ya, itu tidak sopan itu. Itu ya. Jadi kalau umpamanya gini, puncaknya wali apa? S3-nya wali ya, itu hanya TK-nya Nabi itu. Itu ya. Loh, masa harus semacam itu? Jadi punya sopan santun itu ya, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga a'rifil haqqo ta'rif ahlahu. Kenali konsepsinya, nanti kamu akan mengenal orang yang menjalani dibentuk oleh konsep itu. Itu ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah. Wa huwal latiful khabir. Allah itu maha lembut. Ya, khabir, maha teliti. Nah, konsep ajaran Islam itu kelembutan Allah supaya tidak jadi manusia yang kasar. Dengan konsep ajaran Islam itu supaya hidup kita itu tidak sembrono. Teliti kan itu ya. Teliti sampai ngomong saja, ojo ngomong lu. Nek ngomong itu justru apa? Jadi maksiat. Sepertinya kamu harus ngomong. Sebab apa? Tidak ngomong jadi maksiat. Bisa lu ngomongnya manusia itu semacam itu. Qad ja'akum, ya, telah datang kepada kamu basoir. Ah, basiro jamaknya basoir. Bukti-bukti yang bisa dikenal dengan apa? Mata batin manusia. Jadi basoir jamak dari basiro. Al-Quran itu ada basoiru linnas. Inilah bukti nyata untuk manusia. Quran itu basoir. Dipikirkan iso, dijalani iso. Itu ya. Coba jenengan siap enggak hidup tidak nikah? Oh, kenapa tidak nikah itu ideal itu. Manusia mulia itu tidak nikah. Hidup di biara. Ya. Itu dalam skop rumah aja enggak bisa. Mana skop kota, apa mana skop dunia. Enggak bisa. Hidup itu harus dikasih. Lu Rasulullah malah enggak gitu aneh. Itu ya, enggak ngono. Ajaran Islam tidak semacam itu. Ngasih. Perintahnya nerima zakat apa bayar zakat? Bayar zakat. Perintahnya itu menyerah apa melawan ketika dizalimi? Melawan. Jadi kalau umpamanya ajaran kasih, oh manusia itu harus kasih. Makanya ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Kalau bisa tendangan bisa. Masa hidup semacam itu? Tidak ada. Ruh jihadnya tidak ada. Makanya agama yang mengajarkan ajaran perang itu hanya Islam. Liane gak ono. Makanya gak ono aturan. Perang itu ngerusak. Itu ada konsep perang. Itu ya. Jadi tradisi kekerasan yang diformulasikan di dalam bentuk teori kehidupan itu hanya Islam. Itu ya. Sampai ada ayatnya ya, walakum fil qisasi hayatun, di dalam hukum setimpal itu ada jaminan kehidupan. Ya. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, hai orang-orang yang ahli pikir. Kok mata ini kok malah menghidupi. Nah, sekarang kan enggak. Membunuh ditebus. Justru menginspirasi orang gampang membunuh. Itu ya, Masya Allah. Jadi orang itu ya, dihukum dalam rangka apa? Menimbulkan kejahatan dengan hukum. Kalau Islam tidak menghukum, itu menghentikan sebuah kejahatan. Sehingga orang tidak terinspirasi gampang menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Qad ja'akum basairu mirrab, dari pencipta, pengatur, pemilik kamu. Faman absoro, maka siapa yang memfungsikan ya daya pikir, daya perasaannya untuk memahami penjelasan dari yang maha lembut, maha teliti tadi, fali nafsi, maka untuk dirinya sendiri. Nafsun itu kedalaman kita. Hukum manusia ini itu
Ya, yang dibikin oleh manusia itu hanya menyelesaikan problema fisikalnya. Masa hukum semacam itu selesai enggak ketika kita ditampar dikasih uang? Masa selesai? Sekarang kan itu ya. Oh ini pencurian, ketika dikembalikan loh. Oh ini korupsi dikembalikan, sudah selesai proses. Gak ngono Islam itu. Mana gak kepenangan masa kembalikan. Itu ya. Makanya menginspirasi orang. Jadi orang tindak kejahatan, kepenangan dikembalikan, selesai proses hukum. Malah itu mengurangi hukuman. Kok bisa semacam itu? Islam gak ngono, tindakannya itu yang dihukumi. Materinya itu relatif. Kadang-kadang kata-kata ini lebih pedes itu ya. Itu ya. Tidak ada yang dicederai ya. Tidak ada yang dicederai dengan tangan, dengan senjata. Tapi kata-kata ini ada hukumnya. Itu ya, bisa dilaporkan menurut ajaran Islam. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada ini. Waman amia, siapa yang buta, tidak memberikan luang, waktu, kesempatan, alat-alat indrawi, itu ya, untuk difungsikan supaya tidak sesat. Jadi amia itu buta. Kenapa? Itu tadi ditutupi sehingga tidak kelihatan, kebenaran Islam ditutupi, kebohongan ajaran kafir ditutupi. Sehingga apa? Dia ada sekat-sekat untuk mengenal mana yang benar, mana yang salah. Dan itu lewat proses pendidikan. Ngeri enggak ya? Jadi lewat mendidik orang tapi tidak mengenal Islam. Bahaya enggak? Hadza basairul linnas, lewat Quran. Makanya fokusnya Quran. Waman amia, siapa yang buta, tidak memberikan peluang untuk memfungsikan atau mendisfungsikan fungsi-fungsi akal pikiran, daya dengar, daya lihat, daya ucap, fa'alaiya, maka akibatnya ditimpakan kepada kejiwaannya tadi. Makanya yang dirusak itu jiwanya. Lewat apa? Dihidupi fisiknya. Nah, kita enggak kan? Dihidupi fisiknya, jiwanya dulu, hidupkan jiwanya. Jangan fisiknya dalam rangka membunuh jiwa. Makanya ada ayatnya, wala taqtulu ajsadakum, ndak. Wala taqtulu abdan, badan, fisik, ndak. Wala taqtulu anfusakum, kamu jangan membunuh jiwamu. Itu orang sadar itu. Larangan itu kepada orang sadar. Loh, kalau ada orang membunuh anaknya, itu orang tidak sadar itu. Kalut itu. Itu sadar. Kalau kita tidak memahami konsep hidup Islam, saya bisa membunuh diri saya, anak, istri saya, orang dekat saya. Kalau kepala negara, rakyatnya dibunuh. Itu Fir'aun itu membunuh siapa? Membunuh rakyatnya, membunuh dirinya. Faman amiyah. Makanya Nabi Musa didatangkan untuk membawa penjelasan itu. Idhabi ila Fir'aun. Idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Musa Harun menghadap Fir'aun. Kenapa? Melampaui batas dalam membunuh jiwa-jiwa diri maupun rakyatnya. Nabi Musa, saya itu enggak lesan saya ini ada halangan menyampaikan kebenaran. Iya, utuslah dengan saya saudara saya Harun. Apa? Wa afsahu minni lisanan. Dia lebih jelas kata-kata menjelaskan kebenaran. Itu berarti apa? Ada komunikasi kebenaran yang disampaikan kepada Fir'aun. Jadi Islam yang dibawa Nabi Musa itu menyadarkan apa yang selama ini apa? Ditutup itu tadi. Kamu ini sakit, saya sehat. Kamu itu tutuli. Enggak, saya mendengar. Kamu itu tidak berpikir, saya berpikir. Berarti apa? Landasan fikirnya tadi bukan Islam, makanya membunuh jiwa. Itu ya. Apakah bukan sebuah kejahatan besar ya? Orang hidup harus membunuh kehidupan yang lainnya. Berapa ribu bayi-bayi Muslim Banu Israel yang disembelih dalam rangka apa? Mempertahankan kehidupan versinya Fir'aun.
Hari ini ya semacam itu, perang-perang yang terjadi itu. Hati-hati, ini fa'alaiya, maka resiko yang menimpa kepada jiwa tadi. Wa ma'ana, dan tidaklah aku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum atas diri kalian bihafidz. Apa itu? Penjaga kamu. Saya bukan penjaga, saya hanya menyampaikan ajaran yang menjaga kemanusiaan kamu supaya tidak hilang. Itu ya, masa Rasulullah mengawasi terus? Justru dikasih ajaran untuk mengawasi masing-masing atas diri kita sendiri. Itu ya, sudah saya. Marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga telah tadi diantarkan menjadi pemahaman di dalam memahami sisi-sisi kehidupan kita yang semuanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.